Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Police Center Aktual, terpercaya. Menyambut Hari Bayangkara ke-79, Bupati Maibrat Karel Murafer SHMA menyampaikan ucapan selamat dan berharap Polri jadi mitra Pemda mendeteksi dini potensi gangguan agar tercipta situasi Maibrat aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Informasi ini akan kami hadirkan bersama perhatian Pemda Maibrat perkuat misi Gereja Katolik, tegakkan keadilan sosial, dan Satlantas Polres Maibrat mendorong ojek sebagai pelopor keselamatan jalan raya. Pemda Maibrat membantu pembangunan gedung pastoran Gereja Santo Yosef Paroki Ayawasi untuk mendukung tugas pelayanan kesekretariatan pastoral paroki dan melayani kebutuhan sosial serta memberdayakan umat. Bantuan dana 8 miliar dari penjabat Bupati Maibrat Dr. Bernard Rondonuwu diakui Bupati Maibrat Karel Murafer SHMA merupakan kewajiban Pemda karena Gereja Santo Yosef Ayawasi yang diresmikan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Piopo merupakan pusat peradaban Gereja Katolik di Maibrat. Dukungan Pemda tidak lepas dari misi Gereja Katolik yang jauh sebelum hadirnya Pemda Maibrat telah meletakkan dasar keimanan dan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sehingga dianggap sebagai mitra Pemda mensukseskan visi misi Bupati Wakil Bupati periode 2025-2030. Ayawasi ini merupakan tempat berhadapan. Pertama untuk para misionaris datang di sini, terus jadikan Ayawasi ini sebagai pusat pelayanan umat Katolik yang ada di Kepala Burung, khususnya mulai dari Tamrau sampai Maibrat. Ya, Ayawasi ini merupakan tempat di mana mereka hadir di sini para misionaris itu 1956 yang silam, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sambutan Pak Yang Mulia Bapak Uskup. Akibat daripada pelayanan peradaban itu menghasilkan buah-buah yang baik bagi orang Maibrat, khususnya di pendidikan, di gereja maupun dari sisi pendidikan. Sehingga anak-anak Maibrat ini muncul, terutama dari anak-anak Ayawasi sendiri, muncul jadi pilot, saya jadi sekda, jadi penjabat bupati, jadi sekda di mana-mana, kemudian jadi DPR dan bekerja di birokrasi, sehingga APBD ini bagian daripada hasil hulu yang kita harus persembahkan. Sangat yakin dengan satu syarat bahwa yang penting kita anak-anak Maibrat ini, mari kita duduk sama-sama dan mendukung pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan ini sudah dapat berjalan dengan baik. Sementara Uskup Keuskupan Manokwari Sorong Monsenyor Hilarion Datus Lega dalam misa peresmian pastoran minta umat paroki Santo Yosef Ayawasi menjadikan tahun jubileum sebagai kekuatan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Perang Israel yang berdampak luas, ekonomi yang tidak terlalu menjanjikan, korupsi yang merajalela, Bapak Jokowi yang katanya hitam-hitam dan tegak-tegak, dengan semua pergumulan dan kekalahan hidup, orang-orang Kristiani harus tetap memiliki harapan. Dan Dewan Paroki ini juga sama, harus tetap ada di dalam harapan. Dalam kata-kata kita itu, kenapa kita harus ada harapan? Karena di tengah kegelapan yang paling gulita sekalipun selalu harus ada. Misa peresmian pastoran lantai 2 menghadirkan 6 pastor selebran dirangkaikan dengan pelantikan pengurus paroki Santo Yosef Ayawasi periode 2025-2028 dan peresmian kantor PSW YPPK.
Perayaan misa disemarakan dengan puji-pujian kor paroki dan tarian pengantar persembahan oleh ibu-ibu paroki. Gereja Santo Yosef Paroki Ayawasi yang dibangun megah di pusat peradaban Maibrat dengan uskup pertama Papua Barat Daya asal Aifat, kini telah dilengkapi dengan pastoran yang cukup megah, diharapkan menjadi destinasi wisata religi. Bupati Maibrat Karel Murafer SAMA menyambut Hari Bayangkara ke-79, mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Polri khususnya yang bertugas di Maibrat, dengan harapan bisa menjadi mitra Pemda mendeteksi dini potensi gangguan Kamtibmas agar tercipta Maibrat aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Saya Karel Murafer SAMA, Bupati Kabupaten Maibrat, mengucapkan Dirgahayu Hari Bayangkara ke-79 tahun. Semoga Polri tetap menjadi mitra pemerintah dan dicintai masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang baik di Kabupaten Maibrat. Satlantas Polres Maibrat fokus menyadarkan pengendara roda 2 tertib menggunakan helm berstandar untuk mencegah risiko cedera parah dan melindungi mata dari debu dan kotoran, melibatkan ojek sebagai pelopor keselamatan di jalan raya. Upaya Satlantas Polres Maibrat disampaikan PLT Kasatlantas Ibda Hein Mayor menanggapi tema HUT Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Makna tema yang dipahami sebagai komitmen polisi hadir melindungi dan mengayomi masyarakat dijalankan dengan mengingatkan anggota agar dalam menyadarkan masyarakat menunjukkan polisi humanis, mengedepankan pendekatan empati dan ramah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sesuai dengan moto dari Polri sendiri, polisi untuk masyarakat, terutama kami Satlantas Polres Maibrat selalu memberikan atau mengingatkan kepada anggota terkait kegiatan kami di lapangan. Sesuai kondisi kenyataan kami Satlantas Polres Maibrat dengan sarana dan prasarana yang masih kurang, namun kami selalu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dengan humanis, sehingga masyarakat itu tidak merasa kalau polisi lalu lintas terlalu menekan atau arogan di jalan. Kalaupun himbauan-himbauan atau sosialisasi yang kami sampaikan kepada masyarakat terkait tertib dalam berlalu lintas atau berkendara di jalan, dan ada masyarakat yang mungkin tidak terima dengan apa yang kami sampaikan, kami selalu mengingatkan kepada anggota satuan lalu lintas untuk tidak terbawa emosi dengan apa yang masyarakat sampaikan. Namun setidaknya kami bisa berusaha untuk apa yang kami sampaikan terkait tertib berlalu lintas dapat diterima sama masyarakat. Sehubungan dengan Satlantas Polres Maibrat yang kurang lebih sudah ada di Maibrat ini hampir 3 tahun, kami selalu berusaha untuk menghimbau terutama terkait pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Contoh tidak menggunakan helm ataupun tidak menggunakan plat nomor kendaraan, kaca spion dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat. Paling terbanyak pelanggaran lalu lintas di sini apa? Terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang paling menonjol di wilayah Kabupaten Maibrat, kami bisa lihat bahwa pelanggaran yang paling menonjol adalah pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, dan juga kendaraan roda 4 atau roda 2 yang tidak menggunakan plat nomor atau TNKW. Kehadiran Polres Maibrat dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki membuat Satlantas tidak ada pilihan lain selain fokus menyadarkan pengemudi dengan tidak melakukan penindakan.
melibatkan ojek sebagai mitra pelopor keselamatan tertib berlalu lintas. Keberhasilan dimulai dengan keyakinan pada diri sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berani mencobanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan tentang berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit. Semoga bermanfaat dan sampai bersua lagi.